Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala malam ini telah memberikan kecintaannya kepada kita. Di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidup kepada kita, masih memanjangkan umur kepada kita. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap kita atau diri kita untuk menambah amal soleh pada hari itu atau pada hari ini. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan berbagai macam nikmat yang tentunya nikmat itu tidak diberikan kepada orang lain, dan nikmat itu adalah nikmat iman ya. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang Allah berikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala selalu tambah, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa ujian, mudah-mudahan kita mampu untuk melewatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan meneruskan kajian kitab kita, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imami Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kemarin kita membahas tentang bagaimana anak muda yang dididik oleh seorang guru hebat, yang diajarkan di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, sehingga kalimat tersebut tertancap kuat di dalam hati anak muda tersebut. Dan ketika itu anak muda mendapatkan sesuatu tersebut harus mengorbankan gurunya dan harus mengorbankan dirinya, yang insya Allah nanti akan kita lanjutkan bagaimana kisah pemuda tersebut. Insya Allah kita bacakan hadis berikutnya. Di sini disampaikan bahwa wa innaka satubtala fa ini batulita fala tadullu alayya. Ini pesan gurunya kepada muridnya. Wa innaka, sesungguhnya kamu wahai muridku, anak muda yang berhasil dididik oleh seorang guru kalimat la ilaha illallah, satu betala, engkau akan mendapatkan sebuah ujian. Fa ini betulita, kalau ujian itu menerpamu atau menjumpaimu, atau Allah uji engkau dengan sebuah ujian dan pasti akan menjumpaimu, fala tadullu alayya, maka sekali-kali jangan menyebut identitas gurumu ini. Wa kana gulamu yubriul al-akmaha, maka gulam pun atau anak muda tadi itu atau muridnya ya dari pendeta Nasrani yang saat itu masih murni ajarannya. Wa kana gulam, maka anak muda tadi setelah dipesan oleh gurunya dan dia menjawab insya Allah akan menjaga identitas gurunya, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah yang diajarkan gurunya kepada muridnya, yubriul al-akmaha, dengan kebesaran Allah
anak muda tadi itu diberikan kemudahan untuk menyembuhkan seseorang atau menyembuhkan penyakit al-akmah, buta, wal abrasa, dan penyakit lepra. Di antara keberkahan belajar kalimat la ilaha illallah, di dalam kitab ini disampaikan yubriul al-akmaha wal abrasa, mampu menyembuhkan penyakit buta dan penyakit lepra dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat berikutnya wa yudawin nasa min sa'iril adwa, dan pemuda tadi berhasil menyembuhkan segala bentuk penyakit yang ada di kampung tersebut, atau setiap yang dijumpai anak muda, penyakit apapun bisa disembuhkan. Karena sudah banyak orang yang disembuhkan melalui lesan anak muda tadi dengan doa yang mujarab, ya, keberkahan kalimat la ilaha illallah, maka wasami ajali sulil malik, maka berita itu didengar di istana. Presiden mendengar berita itu, DPR mendengar berita itu, maka virallah anak muda tersebut. Viral, ada anak muda usianya masih muda mampu menyembuhkan segala bentuk penyakit, hitungan detik langsung sembuh. Maka karena viral, dicarilah anak muda tersebut. Saking viralnya wasami ajali sulil malik, maka didengarlah DPR atau teman dekatnya presiden atau raja. Karena kot amnya, kebetulan DPR atau temannya presiden ini adalah orang yang diuji Allah dalam keadaan buta. Kebetulan DPR-nya buta. Fa'atahu bahadaya, DPR tadi itu rela keluar dari istana untuk mencari anak muda tadi, dengan membawa bahadaya kasirotin, dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Fakola maha hunalaka, maka DPR tadi itu menyampaikan kepada anak muda, wahai anak muda, seluruh hadiah yang ada di depan engkau ini akan menjadi milikmu. Hahuna laka, akan menjadi milikmu. Ajma'u in anta syafaitani faqala inni la ashfi, dengan syarat engkau mampu menyembuhkan penyakit kedua mataku yang sekian tahun lamanya buta. Maka DPR tadi berpesan, semua hadiah yang ada di depanmu ini akan menjadi milikmu, tetapi dengan syarat engkau harus menyembuhkan anta syafatani, harus menyembuhkan penyakit butaku yang sekian tahun lamanya aku berusaha menyembuhkan tetapi tak kunjung sembuh. Periksa ke dokter gak sembuh, periksa obat ini gak sembuh. Maka jika engkau mampu menyembuhkan penyakit butaku ini, maka ambillah semua hadiah ini. Faqala, maka anak muda tadi itu ingat dengan pesan gurunya, wahai anak muda, saya tahu engkau adalah utusan raja, utusan presiden. Maka saya tidak meminta apa-apa dari engkau, tetapi saya berpesan kepada engkau, targetmu adalah mengislamkan seluruh kerajaan yang sekarang belum mengenal Allah atau ya kita sebut sedang kufur, ya, tidak mau menyembah Allah, tidak mau menjadikan Allah itu satu, malah menjadikan rajanya itu Tuhan. Maka targetmu adalah mengislamkan kerajaan. Maka target pertama anak muda DPR tadi, faqala inni la ashfi, wahai DPR, ketahuilah dan dengarkanlah, inni la ashfi, sesungguhnya aku
tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ya. Innama yashfiyallahu ta'ala, sesungguhnya yang mampu memberikan kesembuhan dan mencabut penyakit dari seorang hamba yang Allah titipkan pada hamba tersebut, ya yang menitipkan penyakit itu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yashfiyallahu ta'ala, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan penyakit itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Pak DPR, jika engkau memang betul ingin sembuh, maka aku memberikan syarat kepadamu. Apa syaratnya wahai anak muda? Syaratnya fa'in amanta billah, ya, ta'ala da'autullaha fasyafaka. Kalau memang engkau betul-betul ingin sembuh dari penyakit buta sekian tahun lamanya engkau terima, maka syaratnya satu, kamu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ya. Maka karena DPR ini ingin sembuh, ingin melihat, maka dia berucap amantu billah. Ya. Fa'amana billah, maka DPR itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak muda tadi pun mendoakan dengan doa yang mustajab, ya, ketika berdoa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fasyafahullahu ta'ala. Maka detik itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab doa anak muda dan menyembuhkan penyakit DPR yang sekian tahun lamanya tidak pernah sembuh. Masya Allah, luar biasa. Maka di antara barokahnya kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat tauhid, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itu ketika kita betul-betul menjadikan kalimat itu tertancap kuat di dalam hati kita cinta dengan kalimat itu, kita istiqomah dengan kalimat itu, maka di antara keberkahan salah satunya Allah akan menjadi penolong kita. Apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Akal tidak bisa menangkap. Tetapi kalau Allah sudah kun fayakun, apapun yang tidak bisa diterima oleh akal manusia akan bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka DPR itu pun kaget. Kenapa anak muda ini hanya sebatas berdoa mengangkat tangan, kemudian penyakit saya hilang? Setelah ditelusuri, ternyata anak muda tadi itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menitipkan penyakit berupa kebutaan kepada DPR tadi, ya, untuk dicabut, ya, sebagai bentuk keberkahan daripada mempelajari tauhid. Fa'atal malika fajalasa ilaihi. Maka seperti biasanya yang namanya DPR pagi datang ngantor, maka datanglah dan bertemu kepada Malik, kepada pimpinannya, presidennya atau rajanya. Fa'atal malika fajalasa ilaihi, duduk bersama, ya. Kama kana yajlisu, sebagaimana duduk sebelum disembuhkan kedua matanya. Faqala lahul Malik man radda 'alaika basaraka. Maka presiden pun ada sesuatu yang aneh kepada DPR, yaitu berupa kedua matanya sudah mampu melihat. Man radda 'alaika basaraka, wahai Pak DPR, siapakah yang mampu menyembuhkan atau mengembalikan kedua penglihatan matamu? Maka dijawab qala Rabbi. Maka DPR dengan tegas menjawab, yang mampu menyembuhkan kedua mataku adalah Rabbi, adalah Tuhanku. Maka presiden berkata, qala awalaka rabbun ghairi, wahai Pak DPR, apakah ada Tuhan selainku? Ya. Maka raja ini atau presiden ini menganggap dia itu Tuhan dan wajib disembah oleh semua pengikutnya. Awalnya rabbun ghairi, apakah ada Tuhan, ada tandingan
selain aku, ya, maka dijawab oleh Pak DPR tadi, qala rabbi wa rabbukallah. Ketahuilah Pak Presiden atau Raja, rabbi wa rabbuka Allahu, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau itu bukan Tuhan, engkau itu makhluk, engkau itu ciptaan Tuhan yang mengaku-ngaku Tuhan. Karena menyebut nama Allah, maka Presiden tadi murka, marah. Pak DPR-nya dimarahi. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibu. Maka Presiden pun marah, Raja pun marah, maka ditariklah atau diambil DPR yang sekian tahun lamanya menjadi teman dekat, menjadi sahabat dekat, karena dia ketahuan menyembah Allah, tidak menjadikan raja ini Tuhan lagi. Lam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal gulam. Maka DPR tadi yang sekian tahun menjadi teman dekatnya disiksa oleh raja, oleh presiden tersebut. Disiksa karena dia menyembah Allah, mempertahankan tauhid, mempertahankan kalimat la ilaha illallah, mempertahankan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Lam yazal yu'adzibu, habis-habisan mengadab, menyiksa, ya, disiksa, dipukul dan lain sebagainya, hatta dala 'alal gulam, sampai DPR tadi itu tidak sanggup menahan siksaan yang presiden perintahkan kepada menterinya untuk menyiksa DPR tadi, padahal temannya, tetapi disiksa. Setelah disiksa karena nggak sanggup, nggak kuat, tidak tahan atas siksaan yang presiden perintahkan kepada menterinya, ya, maka DPR tadi akhirnya membuka suara, ya, dalla 'alal gulam, ya, dia membongkar rahasia yang seharusnya tidak boleh diucap, ya, yaitu menyampaikan bahwa yang menyembuhkanku adalah anak muda yang dulu engkau utus untuk belajar sihir, ya, dialah yang menyembuhkan kedua penglihatan mataku. Faji'a bil gulam, maka presiden dengan tegas memerintahkan menteri pertahanannya untuk mencari yang namanya gulam. Dicari gulam, ya, karena posisinya saat itu berada di tengah-tengah hutan, ya. Dicarilah gulam tersebut, ketemu gulam, faji'a bil gulam, maka didatangkanlah gulam di istana, dibawa ke istana, masuk ke istana atau di ke area presiden. Faqala lahul malik, maka raja pun atau presiden pun berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, wahai anak muda, qad balagha min sihrika, sungguh telah elok, telah sempurna sihir engkau." Padahal anak muda tadi belajar tauhid. Sungguh telah elok atau telah tinggi ilmu sihirmu, saking tinggi ilmu sihirmu, matu beri'u al-akmaha, aku mendengar engkau mampu menyembuhkan penyakit buta. Wal abaroso, dan aku mendengar engkau mampu menyembuhkan penyakit kusta. Wataf'alu, dan engkau bisa berbuat ini dan bisa berbuat itu, segala macam penyakit bisa engkau sembuhkan. Maka aku tidak sia-sia mengutusmu untuk belajar sihir. Presiden ini masih mengira bahwa utusannya dulu itu hanya belajar sihir. Padahal anak muda tersebut belajar tauhid juga belajar sihir, ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya. Yang kita flashback dulu ke belakang, Allah kirimkan binatang melata yang sangat besar. Kemudian anak muda tersebut berkata, hari ini adalah hari di mana aku akan mengetahui apakah ilmu tauhid yang diajarkan oleh pendeta Nasrani itu lebih dicintai Allah,
ataukah lebih mulia ilmu sihir? Qadarullah, Allah menunjukkan kebesarannya. Anak muda melempar kerikil dengan mengucapkan kalau memang betul ilmu yang diajarkan pendeta Nasrani itu tentang kalimat tauhid itu lebih engkau cintai wahai Allah, maka bantulah aku untuk membunuh hewan melata yang besar ini. Dilempar batu kerikil, akhirnya hewan besar tadi mati. Maka semakin yakin bahwa kalimat tauhid yang dia pelajari dari pendeta Nasrani tadi yang masih murni mengajarkan tentang Allah itu benar ya, atau berada di jalan yang lurus. Maka raja tidak tahu kalau anak muda tadi belajar tauhid, taunya ya belajar sihir saja. Maka karena raja tadi bertanya kepada anak muda, sungguh elok ilmu sihirmu, engkau bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit. Maka anak muda tadi berkata, faqala innilah asfi, wahai raja, wahai presiden, ketahuilah innilah asfi, sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit itu bukanlah aku. Innama yashfi Allah Ta'ala, sesungguhnya yang menyembuhkan penyakit itu adalah yang memberikan penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akidah Islamiyah. Yang menyembuhkan penyakit itu bukan dokter ya, yang menyembuhkan penyakit itu bukan makhluk. Yang menyembuhkan penyakit itu adalah yang menitipkan penyakit melalui perantara makhluk ya. Jadi obat itu termasuk perantara, dokter itu termasuk perantara. Pada dasarnya ya, akidah Islamiyah bahwa yang mampu menyembuhkan penyakit, yang menitipkan penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fulan anak muda tadi itu mengucapkan kalimat Allah ya, fa'akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla ala rohim. Maka anak muda tadi nasibnya sama seperti DPR, ditarik, diletakkan di satu tempat, kemudian disiksa habis-habisan ya, dipukul dan lain sebagainya, pokoknya disiksa hatta dalla ala rohim. Saking dahsyatnya siksaannya, anak muda tadi tidak sanggup untuk menahan, akhirnya buka suara juga. Hatta dalla ala rohim, maka disebutlah siapakah yang mengajarimu tentang Allah, disebutlah rohib, pendeta Nasrani ya. Padahal di awal gurunya sudah bilang jangan pernah menyebut namaku ya. Faji abir rohib, maka dicarilah rohib ya, dicarilah rohib oleh menteri-menterinya, dan menteri tadi berhasil menemukan pendeta Nasrani. Dibawalah ke istana ya, dibawa ke istana raja atau istana presiden. Faqilalahu, maka presiden dengan tegas berkata, irji an dinika, wahai pendeta Nasrani, kamu keluarlah dari agama Islam. Kami keluar dari agamamu itu ya, mengajarkan tentang kalimat tauhid, mengajarkan tentang kalimat Allah, mengenal Allah. Tinggalkan agama itu dan sembahlah aku ya. Maka pendeta tadi berucap, fa'aba, sampai kapanpun wahai raja, aku tidak akan pernah meninggalkan tauhidku ini, tidak akan pernah meninggalkan ajaranku yang lurus ini, tidak akan pernah meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aba fada'a bil insyar, karena tidak mau meninggalkan ajaran mengenal Allah, fada'a, maka raja tadi memanggil menteri. Dipanggillah menteri untuk membawakan al-minsyar ya, al-minsyari, gergaji mesin ya. Karena tidak mau keluar dari ajarannya, maka rohib tadi ya ditarget oleh presiden, oleh raja, hari ini harus dibunuh, harus mati, karena tidak mau meninggalkan ajarannya dan tidak mau menyembah raja. Fawudi'a al-minsyaru, maka diletakkanlah pendeta Nasrani tadi di satu tempat ya, sebut saja di tempat yang datar seperti ini ya, biar mudah nanti untuk memahaminya. Fi mafroqi roksihi,
dinyalakan gergaji mesin dan diletakkan tepat di tengah-tengah kepalanya. Kita bisa bayangkan jamaah, gergaji mesin dinyalakan, diletakkan tepat di tengah-tengah kepalanya, fi mafroqi ra'sihi, tepat di tengah-tengah kepalanya, fa syaqqahu hatta waqa'a shiqqahu tsumma ji'a yajlisa al-malik. Ya. Maka diletakkan gergaji mesin tadi itu tepat di tengah-tengah kepalanya dan digergajikan di kepala pendeta. Akhirnya terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah, meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, dipanggillah tsumma ji'a yajlisi al-malik. Maka dipanggillah temannya tadi yang disiksa pertama, DPR-nya. Wahai DPR, kamu besok pagi masih ingin melihat matahari terbit apa tidak? Nek pengen keluar dari ajaran anak muda itu, sembah aku. Ya, kalau kamu tidak mau keluar dari ajaran anak muda tadi, maka nasibmu akan seperti pendeta Nasrani ini. Kamu akan saya gergaji dan kepalamu akan aku belah menjadi dua dan kamu akan mati. Apa kata DPR? Faqila lahu irji'an jinika fa'aba. Maka jawabannya adalah saya sampai kapanpun tidak akan pernah meninggalkan ajarannya anak muda tadi, yaitu yang mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau, maka marahlah raja dan menyuruh menterinya fawadwa al-minsyara fi mafriqi. Diletakkan gergaji mesin, dinyalakan dan digergajikan di atas kepala, di tengah-tengah kepala di DPR tadi. Akhirnya terbelah, jatuh ke tanah dan meninggal dunia. Dua orang meninggal dunia dengan gergaji mesin. Tinggal giliran terakhir anak muda. Summa ji'a bil gulam, terakhir adalah anak muda yang Allah jaga dengan kalimat la ilaha illallah yang dia pelajari dengan serius, sehingga tertanam kuat, tertancap kuat di dalam hatinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang berusaha untuk mengusiknya, berusaha untuk mencelakainya. Maka dengan keberkahan kalimat la ilaha illallah yang telah dia pelajari dari pendeta Nasrani, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjadi penolongnya dan Allah tunjukkan kebesarannya untuk selalu menolong hamba tersebut. Faqila lahu irji'an dinika. Wahai fulan anak muda, keluarlah engkau dari ajaran gurumu yang hari ini telah meninggal dunia. Ya. Tapi kata anak muda, fa'aba. Wahai Pak Presiden, guruku saja istiqomah, rela mati. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Guruku saja istiqomah di jalan yang lurus. Maka aku sebagai murid terbaiknya akan mengikuti jejak langkah kebenaran guru. Fa'aba. Maka dia menjawab dengan tegas, fa'aba. Aku tidak akan meninggalkan ajaran guru. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu ila jabal. Anak muda tadi itu sama nasibnya sebagaimana DPR dan gurunya, dinyalakan gergaji mesin. Ketika dinyalakan gergaji mesinnya mati. Ya, mati gak nyala-nyala, akhirnya Pak Presiden meminta gergaji mesin yang baru. Ketika dinyalakan rantainya putus. Maka raja pun bingung bagaimana cara membunuh anak muda ini. Ingat jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah sudah menjadi penolong, apapun yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia, maka bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena bingung, raja tidak punya ide untuk membunuh anak muda ini dengan cara apapun tidak bisa dibunuh, maka dia punya rencana kepada Menteri Kehutanan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, maka diajak dialoglah dia dengan sahabat-sahabat atau menteri-menterinya. Faqala idhabu bihi ilal jabal.
raja berkata kepada menteri kehutanannya, "Wahai menteri kehutanan, pergilah engkau atau ajaklah jalan-jalan anak muda ini. Ajak jalan-jalan ke hutan. Pilih hutan yang ada gunungnya yang paling tinggi. Ya. Cari tempat yang pemandangannya bagus. Ila jabalin kada wa kada fas'adu bi jabal." Nanti kalau sudah sampai puncak gunung, kalau dia tidak mau meninggalkan ajarannya, jorokno men jatuh ke jurang biar mati. Itu pesan raja kepada menteri kehutanan. Maka betul, fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatruhu. Tetapi kalau dia nanti mau kembali ke ajaran kita, mau menyembah aku sebagai Tuhannya, maka ajak turun lagi, berikan keselamatan jaminan kepada anak muda tersebut. Setelah dikomando raja, maka menteri kehutanan tadi fadahabu fasa'idu bihi ila jabal. Maka segera memanggil anak muda dan mengajak jalan-jalan anak muda tadi menelusuri hutan menuju gunung yang sangat tinggi. Fakola, karena anak muda sudah dibekali gurunya dengan doa yang mujarab dan kalimat la ilaha illallah, fakola, Allahumma ikfinihim, ya Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka bima syi'ta. Terserah engkau wahai Allah, bagaimana cara engkau menjagaku. Dan ini jamaah, ini wajib kita hafal, karena dimanapun dalam situasi kondisi yang terjepit, kita tidak tahu, banyak orang jahat di sekitar kita, banyak orang yang mau mencelakai kita, banyak orang yang tidak mau kita sukses. Maka kita bisa berikhtiar membaca doa ini, Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jagalah aku dari kejahatan mereka yang aku tidak tahu mereka akan berbuat apa kepadaku. Bima syi'ta, terserah engkau bagaimana cara engkau menjagaku. Setelah doa itu diucap, jamaah, luar biasa apa yang terjadi. Ingat, kita ingatkan lagi, apapun yang tidak bisa ditangkap oleh akal manusia, kalau Allah sudah menjadi penolongnya, apapun bisa terjadi. Farojafa bihimul jabal. Maka setelah ucapan itu terucap, naik ke langit, Allah mendengar. Detik itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan doanya atau mengabulkan doanya, dan bergoncanglah gunung tersebut. Bergoncang atau terjadi gempa, ya. Farojafa bihimul jabal. Gunung tadi bergoncang dengan kuat. Fasaqatu baja ayamshi ilal malik. Maka seluruh menteri utusan daripada sang raja atau presiden tadi itu semuanya tergelincir jatuh ke jurang mati. Maka anak muda tadi yamshi ilal malik, maka turun pelan-pelan hingga sampai di depan kerajaan dan ketemu raja atau ketemu presiden. Faqala lahul malik, dia berkata, mafa'ala ashabuka. Maka raja atau presiden berkata kepada anak muda tadi, wahai anak muda, apa yang telah diperbuat menteri-menteriku kepadamu? Ya, ini presiden sandiwara saja, padahal sudah tahu rencananya ingin membunuh anak muda. Maka anak muda menjawab, faqala kafanihimullahu ta'ala. Wahai presiden, ketahuilah Allah telah menjagaku dari kejahatan menteri-menterimu itu. Maka raja marah, ya, tidak berhasil dibunuh melalui jalur menteri kehutanan. Maka raja pun menyusun strategi lagi, mengutus menteri kelautan. Ya, menteri kelautannya dipanggil, fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, diajak ngobrol menteri kelautannya. Faqala, wahai menteri kelautan, idhabu bihi, pergilah kamu ke laut, ya, cari laut yang paling dalam, fahmiluhu, ajaklah anak muda ini untuk mengelilingi laut supaya senang. Fikur kurin fatawa satu, nanti kalau sudah sampai tengah-tengah laut, ya, bihil bahra fa'in roja'a andini, kalau anak muda ini mau keluar dari ajarannya dan menyembahku, menjadikan aku raja kembali, selamatkan dia, berikan jaminan hidup. Tetapi wa illa faqdifuhu, kalau tidak mau keluar dari ajarannya,
cemplungno, cegurno atau jatuhkan ke dasar laut supaya mati. Maka Menteri Kelautannya pun paham maksud raja, fadhahabu bihi, ya maka pergilah dia ke laut naik kapal, diajaklah anak muda tadi naik kapal. Maka anak muda sama mengingat nasihat gurunya, faqala Allahumma ikfinihim, ya Allah jagalah aku dari kejahatan mereka bima syita, terserah engkau wahai Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara engkau menjagaku. Maka fangkafaat bihimus safinatu fahoriku. Maka setelah sampai tengah-tengah laut, maka Menteri Kelautan tadi berkata kepada anak muda, wahai anak muda, keluarlah engkau dari ajaranmu dan kembalilah kepada ajaran kami, yaitu menyembah presiden menjadi raja. Maka anak muda tadi, saya tidak mau. Sampai kapanpun aku akan tetap mempertahankan kalimat la ilaha illallah dan aku tidak akan keluar daripada ajaran tauhidku ini. Karena ucapan seperti itu, maka Menteri Kelautannya tadi pun marah, berusaha untuk menyemplungkan anak muda tadi. Setelah berucap dengan doa yang sama, ucapan doa yang awal tadi, maka kapal yang ditunggangi Menteri Kelautan tadi itu jembalik, ya, langsung dijembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua Menteri Kelautan tenggelam, ya, semuanya mati. Yang selamat hanya satu, yaitu anak muda yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang berhasil menancapkan kalimat la ilaha illallah di hati anak muda tersebut. Wajah ayam silal malik. Kemudian dia datang ke istana dengan gagah dan menemui raja. Wahai Pak Presiden, aku masih hidup. Rencanamu kedua yang engkau ingin membunuhku, menjatuhkanku dalam dasar laut tidak berhasil. Maka faqala lahul malik ma fa'ala ashabuka. Wahai anak muda, emangnya menteriku berbuat apa? Ya. Maka dijawablah anak muda tadi, faqala kafanihimullahu ta'ala, Allah telah menjagaku dari kejahatan menteri-menteri kelautanmu yang engkau utus untuk membunuhku. Faqala lil malik innaka lasta biqatili, karena raja ini menginginkan kematian hari ini terhadap anak muda, maka anak muda tadi itu menyampaikan kepada raja, wahai raja, innaka lasta biqatili. Wahai raja, sekali lagi saya sampaikan, sesungguhnya kamu itu bukan ranahnya yang mampu mencabut nyawaku. Yang mampu mencabut nyawaku itu yang telah memberikan nyawa kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau bukanlah pemilik nyawaku. Pemilik nyawaku ya Allah. Engkau tidak akan berhasil membunuhku. Kalau memang benar engkau ingin membunuhku, maka kamu harus mau melakukan taf'ala ma'amuru bihi. Kamu harus mau melakukan apa yang aku perintahkan, baru aku bisa mati. Maka karena saking semangatnya raja ingin membunuh anak muda tadi, qala ma huwa, katakan saja wahai anak muda, apa yang kau perintahkan akan aku kerjakan. Ya, anak muda memerintah presiden. Qala tajma'un nasa, kumpulkan semua pengikutmu, seluruh masyarakat yang kufur kepada Allah, pengikutmu yang belum menyembah Allah, fi sa'idin wahidin, di lapangan yang sangat besar, ya. Wa taslubuni ala jid'in, dan ikatlah tanganku, ya, dengan batang pohon yang besar. Summa khutsah man min kinanati, kemudian ambillah anak panah yang ada di punggungmu ini. Summa dhaksah ma fi kabidil kausi, letakkan anak panah ini di dalam busul. Ya. Summa kul, ya, kemudian ingat jamaah, target anak muda mengislamkan raja dan pengikutnya. Sebelum engkau menarik anak panah, kul, katakan bismillahi rabbil gulam. Kamu harus berani mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau engkau berani mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, detik ini aku akan mati. Ya. Maka sumarmini fa innaka idza fa'alta dzalika qatalani. Pak Presiden, kalau memang engkau benar berniat untuk membunuhku, kerjakan apa yang aku perintahkan tadi. Fa jama'an nasa fi sa'idin wahidin,
maka raja pun dengan semangat memerintahkan semua menteri untuk mengumpulkan semua masyarakat yang ada di sekitar kerajaan untuk berkumpul menjadi satu di lapangan. Ya, summa akhadha sahman, raja semangat mengambil anak panah min kinanati dari punggungnya anak muda, summa wadu as-sahma fi kabidil kausi, dan menarik anak panah tadi itu, summa qala bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi jamaah Pak Presiden tadi itu berkhianat. Ya, berkhianat, dia tidak mau mengucapkan bismillah, ya langsung melepaskan anak panah tadi. Ya, setelah dilepaskan anak panah tadi itu tidak mengenai pemuda. Ya, sudah dititis-titiskan juga tidak mengena. Ya, dicoba berkali-kali juga tidak mengena. Maka anak muda tadi dengan tegas, wahai Pak Presiden, kamu jangan mengkhianati apa yang aku perintahkan. Kalau memang betul engkau menginginkan hari ini aku mati, lakukan apa yang aku perintahkan tadi. Kamu harus berani mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka betul ya, Presiden tadi itu berucap dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan anak muda tadi itu berucap, terserah kamu mau panahnya menghadap mana. Ketika engkau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, anak panah itu akan menyasar kepadaku. Summa romahu, maka bismillahirrahmanirrahim, ditariklah anak panah romahu, fawaqa'a as-sahmu fi sudghihi wa wada'a yadahu fi sudghihi. Maka dilepaslah anak panah tadi itu dan melesat tepat di pelipis matanya. Kena matanya sini, kemudian meninggal dunia. Setelah terpanah meninggal dunia, famata, dan meninggal dunia detik itu juga, bangga raja, ternyata aku berhasil membunuh anak muda tadi. Di balik kebanggaan presiden tadi, faqalan nasu amanna birabbil. Semua masyarakat yang ada di lapangan saat itu juga amanna birabbil. Aku atau kami beriman kepada Robnya Gulam. Semuanya masuk Islam. Semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiyal maliku faqila lahu ar-ra'aita ma kunta tahdaru. Ada menteri yang mendatangi presiden, wahai presiden, tahu enggak hari di mana yang paling kau takutkan sekarang terjadi? Apa itu? Jangan terlalu bahagia di balik matinya anak muda tadi itu. Secara tidak langsung anak muda tadi itu berhasil mengislamkan semua masyarakat yang sekian tahun lamanya menyembah Allah. Maka marah raja. Ya. Wallahi nazala bihi hidruh. Semua masyarakat sudah masuk Islam dan kekhawatiran itu sudah di depan mata. Qad amanan nas, semuanya sudah beriman. Fa amara bil ukhdudi fa afwahi asikaki fa khuddat wa udrima fiha an-niron. Maka presiden menyuruh menterinya untuk menutup pintu-pintu lapangan dengan kuat dan membuat parit yang sangat besar. Kemudian dinyalakan api yang sangat besar menyala. Diperintahkan kepada pengikutnya, man lam yarji an dinihi, siapapun yang tidak mau meninggalkan ajaran si fulan, ajaran anak muda, maka fa'akhimuhu, maka akan diceburkan ke dalam parit yang sangat panas, api yang menyala-nyala tadi. Maka masyarakat tadi berkata, wahai Pak Presiden, kamu gak usah repot-repot menyeburkan kami ke parit tadi. Amanna billah, kami sudah beriman kepada Allah dan kami akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa fa'alu hatta ja'atil imra'atun, maka semuanya menyeburkan diri ke parit yang sangat panas. Yang sedangkan raja dia tetap dalam kekufuran. Hatta ja'atil imra'atun, sampai satu kalimat lagi, sampai terakhir seorang perempuan yang dia itu menggendong anak kecil. Hatta ja'atin imra'atun wa ma'aha sobiyun, anak kecil tadi itu ya digendong sama perempuan. Yang perempuan tadi itu khawatir menyeburkan dirinya, tetapi anak tadi itu berucap dengan kebesaran Allah, ya ummah, wahai ibuku. Menarik sekali, ya ummah, isbir, bersabarlah. Fa innaki 'alal haq, ketahuilah engkau dalam jalan yang benar. Kamu telah beriman kepada Allah, ceburkan dirimu, surga menantimu.
Ini ucapan bayi yang masih disusui seorang ibu tadi itu dengan kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala membesarkan hati seorang ibu, kemudian masuk ke dalam api yang sangat menyala tadi itu untuk menghindari yang namanya kekufuran yang telah dibawa oleh sang raja. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayat Muslim. Ya, satu yang bisa ambil hikmahnya, ya, ketika kalimat tauhid itu tertancap kuat di dalam hati kita dan kita yakin betul dengan kalimat itu, ya, kita istiqomah dengan kalimat itu, tauhid kita kuat, siapapun tidak akan mampu mengalahkan kita meskipun makhluk itu kuat, ya, meskipun makhluk itu kuat. Maka kita harus bersabar mempelajari tauhid, harus belajar mempelajari kalimat la ilaha illallah, harus sabar mempelajari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jamaah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pertemuan ke depan kita akan ganti bab, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.